Pernahkah kamu dihina oleh orang yang hidup dari pengorbananmu sendiri? Namaku Alia. Aku adalah istri sahnya. Namaku tercatat di buku nikah. Tapi hari itu, aku diperlakukan seperti orang asing. Sup panas itu disiramkan ke lenganku. Perihnya menusuk kulit. Namun yang paling menyakitkan adalah tawa kecil perempuan yang berdiri di samping suamiku. Dan suara mertuaku yang berkata dingin, "Perempuan miskin sepertimu, tahu diri sedikit." Tak satu pun dari mereka tahu perusahaan yang mereka banggakan, gaya hidup yang mereka pamerkan, bahkan harga diri lelaki yang kucintai, semuanya berdiri di atas pengorbananku yang tidak pernah mereka lihat. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat di mana luka tidak ditertawakan dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Sebelum kisah ini berlanjut, klik subscribe dan tuliskan di komentar, kamu mendengarkan dari kota mana? Karena mungkin cerita ini lebih dekat dengan hidupmu daripada yang kamu kira. Aku tidak berteriak, aku tidak membalas. Aku hanya diam, menyimpan satu rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Karena ketika kebenaran itu terbuka, tidak ada lagi sup panas, tidak ada lagi hinaan yang bisa menyelamatkan mereka dari karma yang datang dengan tenang. Tetaplah bersama Rumah Cerita, karena ini bukan sekedar cerita pengkhianatan. Ini kisah tentang cinta yang terlalu tulus dan harga diri yang akhirnya bangkit. Aku menikah dengan Reno saat ia belum siapa-siapa. Bukan CEO, bukan pengusaha besar, bahkan bukan lelaki yang percaya diri. Ia datang ke hidupku dengan mimpi, proposal bisnis yang masih berantakan, dan mata yang selalu menyala setiap kali berbicara tentang masa depan. Aku jatuh cinta pada caranya bermimpi, bukan pada apa yang ia miliki. Saat itu, aku sudah bekerja mapan, tidak bergelimang harta, tapi cukup. Aku tahu cara mengelola uang, tahu resiko, tahu kapan harus menahan dan kapan harus berani. Reno tidak tahu itu, dan aku memilih tidak memberitahunya. "Aku nggak mau kamu merasa kecil," kataku suatu malam ketika ia mengeluh soal modal usaha. "Aku nggak mau kamu merasa menikah karena butuh." Reno tersenyum, mencium keningku dan berkata, "Kamu istri paling pengertian." Aku tidak tahu saat itu bahwa pengertian yang berlebihan bisa berubah menjadi senjata yang melukaiku sendiri. Usaha Reno berjalan lambat di tahun pertama. Banyak pintu tertutup, banyak penolakan. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu ada. Memberi semangat, menjadi pendengar, menjadi rumah. Diam-diam aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun, bahkan padanya. Aku menanamkan modal, bukan sekali, tapi berkali-kali. Lewat nama orang lain, lewat skema yang rapi. Legal, bersih. Reno hanya tahu satu hal, ada investor yang percaya padanya. Ia tidak tahu bahwa investor itu adalah istrinya sendiri. Perusahaan mulai bergerak, pelan tapi pasti. Proyek kecil datang, lalu yang lebih besar. Nama Reno mulai dikenal. Cara bicaranya berubah, bahunya lebih tegak, senyumnya lebih sering. Bukan kepadaku, tapi pada dunia luar. Dan bersamaan dengan itu, aku mulai menghilang dari ceritanya. Bu Ratna, ibunya, sejak awal tidak menyukaiku. Baginya aku terlalu biasa, terlalu sederhana, terlalu tidak pantas untuk anak lelakinya yang punya potensi besar. "Kamu itu istri pengusaha," katanya suatu hari. "Belajarlah tampil, jangan seperti orang nggak punya apa-apa." Aku hanya tersenyum. Ia tidak tahu penampilanku adalah pilihan, bukan keterbatasan. Saat perusahaan Reno benar-benar mulai naik, dunia baru masuk ke hidup kami. Acara makan malam, pertemuan bisnis, undangan sosial. Dan di sanalah aku pertama kali melihat Selin. Cantik, percaya diri, berkilau. Ia tertawa terlalu keras, menyentuh lengan Reno terlalu lama, dan Reno membiarkannya. Aku berdiri di sisi mereka, seperti bayangan. "Ini Selin," kata Reno. "Kenalan bisnis." Selin menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Oh, istrinya," katanya seolah bertanya pada dirinya sendiri. Aku mengangguk sopan. Bu Ratna tersenyum lebar pada Selin, lebih hangat daripada senyum yang pernah ia berikan padaku. Sejak malam itu, aku tahu, aku bukan lagi pusat kehidupan Reno. Aku masih menjadi penopang.
masih menjadi penyelamat, masih menjadi alasan perusahaan itu berdiri. Tapi aku tidak lagi menjadi kebanggaannya. Dan aku memilih tetap diam, karena aku masih percaya, cinta bisa diperjuangkan dengan kesabaran. Aku tidak tahu bahwa diamku sedang membesarkan monster yang suatu hari akan melukaiku di depan banyak orang. Dan itu semua akan dimulai dari satu piring sup panas. Sejak malam perkenalan itu, Selin tidak lagi sekadar nama. Ia hadir di percakapan Reno hampir setiap hari. Selin bilang begini, menurut Selin strategi ini lebih bagus. Selin punya relasi yang kuat di sana. Awalnya aku mencoba menganggapnya biasa. Dunia bisnis memang penuh jaringan. Aku tidak mau menjadi istri yang posesif. Apalagi Reno terlihat begitu bersemangat. Matanya kembali berbinar, seperti dulu saat ia bercerita tentang mimpi-mimpinya kepadaku. Hanya saja, kini aku bukan lagi pendengarnya. Aku masih bangun paling pagi, menyeduh kopi untuknya, menyetrika kemeja yang akan ia pakai bertemu klien, menyiapkan sarapan, meski sering tak tersentuh karena ia terburu-buru. "Maaf ya, aku telat pulang lagi," katanya suatu malam tanpa menatapku. "Ada meeting dadakan." Aku mengangguk. Selalu mengangguk. Bu Ratna semakin sering datang ke rumah kami. Dan setiap kali itu terjadi, suasana berubah dingin, khusus untukku. "Kamu seharusnya belajar dari Selin. Perempuan itu pintar, tampilannya juga pantas, cocok mendampingi Reno di acara penting." Aku sedang menyusun piring di meja makan saat kata-kata itu meluncur. Tanganku berhenti sesaat, lalu kembali bergerak seolah tak terjadi apa-apa. "Dia bukan istrinya," jawabku pelan. Bu Ratna tersenyum tipis. "Belum," katanya. Kata itu menghantam lebih keras dari yang ingin kuakui. Malam itu, Reno pulang larut. Bau parfum asing menempel di bajunya, bukan parfumku, bukan juga sabun hotel. Saat aku bertanya, ia hanya berkata singkat. "Acara formal, banyak orang." Aku percaya. Atau lebih tepatnya, aku memilih percaya. Diam-diam aku mulai memeriksa laporan perusahaan. Bukan karena curiga, tapi karena naluri. Angka-angka bergerak cepat. Nilai investasi yang kutanamkan mulai berlipat. Nama investor utama, yang tak pernah disebut, masih aman. Rahasiaku tetap terkunci. Aku seharusnya bangga, tapi entah kenapa, ada rasa kosong yang semakin melebar. Suatu siang, aku menerima undangan makan dari Bu Ratna. Katanya, makan keluarga kecil. Aku datang dengan harapan mungkin ia ingin memperbaiki hubungan kami. Harapan itu runtuh begitu aku tiba. Selin sudah duduk di sana. Anggun, rapi. Seolah tempat itu miliknya. "Oh, kamu datang," katanya padaku sambil tersenyum tipis. Nada suaranya seperti tuan rumah menyambut tamu tak diundang. Sepanjang makan siang, aku lebih banyak diam. Bu Ratna dan Selin berbincang akrab. Reno tertawa lepas. Sesekali ia menimpali, sesekali menatap Selin dengan mata yang tak pernah ia arahkan kepadaku lagi. Alia kurang cocok ikut acara formal. Dia terlalu pendiam. Nanti orang-orang salah sangka. Aku menatap Reno. Menunggu. Menunggu ia berkata sesuatu. Apa saja. Tapi ia hanya diam. Disitulah aku mulai paham. Diamnya Reno bukan netral. Diamnya adalah pilihan. Pilihan untuk tidak berdiri di sisiku. Saat sup disajikan, aku membantu pelayan seperti kebiasaanku. Bu Ratna menghela napas keras. "Tidak usah sok merendah," katanya. "Kamu bukan pembantu." Kalimat itu terdengar seperti ejekan, bukan pembelaan. Tanganku gemetar saat kembali ke meja. Sup panas di mangkukku bergoyang pelan. Aku duduk, mencoba menguasai diri. Dan di detik itulah,
Bu Ratna berdiri. Dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang, ia berkata sambil menunjuk ke arahku. Kenalkan, ini pembantu di rumah Reno. Waktu seperti berhenti. Selin tertawa kecil, Reno membeku, dan aku menatap wajah mereka satu persatu. Tak ada yang tahu, tak satu pun dari mereka tahu, bahwa hidup mereka, perusahaan itu, nama besar itu, bahkan meja makan tempat mereka duduk, berdiri di atas keputusanku. Dan malam itu, kesabaranku mulai retak. Belum hancur, tapi retaknya sudah terdengar. Aku tidak menangis malam itu. Aku juga tidak marah. Aku hanya duduk lama di dalam mobil, menatap kosong ke arah gedung restoran yang lampunya masih menyala terang. Di balik kaca itu, mereka mungkin masih tertawa. Mungkin sedang membicarakanku. Perempuan yang dianggap tidak pantas, tidak setara, tidak penting. Tanganku mengepal di atas setir. Bukan karena sakit hati saja, tapi karena kesadaran perlahan muncul. Selama ini, aku terlalu sibuk melindungi orang lain, sampai lupa melindungi diriku sendiri. Aku pulang lebih dulu. Rumah terasa dingin meski lampu menyala. Aku mengganti baju, membersihkan lenganku yang sempat tersiram kuah sup tadi. Tidak parah, hanya memerah. Tapi rasanya seperti luka yang lebih dalam dari sekadar kulit. Reno pulang hampir tengah malam. Alia, panggilnya pelan. Aku ada di dapur, menyeduh air hangat seperti biasa. Ia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Soal tadi, katanya menggantung. Aku menoleh. Kenapa kamu diam? Tanyaku langsung. Ia terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan bertanya secepat itu. Itu cuma bercanda ibu, jawabnya. Kamu tahu sendiri beliau orangnya bagaimana. Aku tersenyum kecil. Lalu, kamu, orang yang bagaimana? Ia terdiam. Disitulah aku tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Malam itu, aku tidur membelakangi Reno. Bukan karena ingin menghukumnya, tapi karena aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian, meski ada suami di sampingku. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Reno semakin sibuk. Selin semakin sering muncul, entah di kantor, entah di rumah orang tuanya, entah di layar ponsel Reno. Aku tahu karena aku melihatnya. Pesan-pesan singkat yang tak sengaja muncul. Nama Selin yang muncul lebih sering daripada namaku. Aku tidak menegur. Aku mengamati. Aku mulai lebih sering keluar rumah. Bukan untuk kabur, tapi untuk berpikir. Aku menemui Dani, rekan kepercayaanku di perusahaan induk. Satu-satunya orang yang tahu identitasku selain dewan direksi. Kamu yakin mau terus begini? Tanyanya hati-hati. Mereka jelas tidak menghargaimu. Aku belum mau membuka apapun, jawabku. Belum sekarang. Aku hanya meminta satu hal. Laporan detail tentang perkembangan perusahaan Reno, termasuk siapa saja yang diuntungkan oleh posisinya sekarang. Dan nama Selin muncul di sana, sebagai konsultan eksternal, dengan honor yang tidak masuk akal. Hatiku dingin, bukan karena cemburu semata, tapi karena pengkhianatan mulai terasa nyata. Sore itu, Bu Ratna datang ke rumah tanpa memberi kabar. Seperti biasa, ia langsung duduk, menilai, mengkritik. Kamu harus tahu diri, katanya tanpa basa-basi. Reno sekarang sudah naik kelas, dia butuh pendamping yang sepadan. Aku menuangkan teh dengan tenang. Dan menurut ibu, saya tidak sepadan. Bu Ratna menatapku lama. Kalau kamu sepadan, kamu tidak akan diam saja. Aku tersenyum tipis. Diam bukan berarti tidak tahu, Bu. Ia terlihat tidak nyaman. Tapi sebelum ia sempat membalas, Reno masuk ke rumah, bersama Selin. Tanpa izin, tanpa pengantar. Selin tersenyum ramah, seolah aku ini hanya bagian dari dekorasi rumah.
Maaf tiba-tiba Alia, kami tadi habis meeting. Aku mengangguk. Silakan duduk. Reno tampak gugup. Bu Ratna justru terlihat puas. Percakapan mengalir tentang bisnis, proyek, relasi. Aku mendengar namaku disebut sekilas, tapi hanya sebagai istri Reno. Tidak lebih. Lalu Selin berkata sambil tersenyum manis. Kadang aku heran, Mbak Alia kelihatan sederhana sekali, padahal Reno sekarang sudah sukses. Aku menatapnya. Sederhana itu pilihan. Tidak semua orang perlu terlihat kaya untuk benar-benar punya nilai. Ruangan mendadak sunyi. Selin tertawa kecil. Tentu, tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Aku berdiri. Mungkin dunia yang kamu kenal. Aku masuk ke kamar, meninggalkan mereka. Tanganku bergetar, tapi langkahku mantap. Di dalam, aku menutup pintu dan menarik napas panjang. Aku tahu, badai ini tidak bisa terus kutahan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Jika semua ini memang tidak salah, kenapa hatiku justru semakin bersiap untuk melepaskan? Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gelisah, tapi karena pikiranku terasa jernih dengan cara yang aneh. Seolah setelah sekian lama tenggelam, aku akhirnya muncul ke permukaan dan bisa bernafas lagi. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak sama, sederhana, tanpa riasan berlebihan. Tapi ada sesuatu di mataku yang berbeda. Tidak lagi sepenuhnya ragu. Reno belum bangun. Ponselnya tergeletak di meja kecil dekat tempat tidur. Layarnya menyala sebentar karena notifikasi masuk. Nama Selin muncul lagi. Aku tidak membuka pesannya. Aku tidak perlu. Kepercayaan yang hancur tidak selalu butuh bukti lebih banyak. Diam dan kebiasaan sudah cukup bicara. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin menutup satu bab dengan caraku sendiri. Saat Reno akhirnya duduk di meja makan, ia tampak lelah. "Kamu kemana hari ini?" tanyanya sambil mengaduk kopi. "Keluar," jawabku singkat. "Urusan pribadiku." Ia mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Dulu ia selalu ingin tahu, kini ia bahkan tidak mencoba. Di luar rumah, aku menghirup udara pagi dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak langsung pulang. Aku menuju kantor pusat, tempat yang selama ini hanya kukunjungi diam-diam, tanpa nama, tanpa sorotan. Ruang rapat itu terasa familiar. Dani sudah menunggu. "Kamu yakin?" tanyanya lagi, seperti pertanyaan yang sudah berulang kali ia simpan. "Apapun keputusanmu, efeknya besar." Aku tahu, tapi aku juga tahu kalau aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Kami membahas satu hal penting, struktur kepemilikan. Secara hukum, aku adalah investor terbesar. Secara moral, aku terlalu lama bersembunyi. Tidak ada yang salah dengan mendukung suami, tapi ada yang keliru ketika dukungan itu dipakai untuk merendahkanmu. Aku tidak ingin menghancurkan Reno, aku ingin menyelamatkan diriku. Sore harinya aku pulang. Rumah sepi. Bu Ratna tidak ada. Reno belum kembali. Aku duduk di ruang tamu, membuka album foto lama di ponsel. Foto kami di awal pernikahan, saat ia belum punya apa-apa dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Air mataku jatuh satu, lalu berhenti. Aku sudah cukup menangis. Malamnya Reno pulang dengan wajah tegang. "Alia," katanya, "Ibu bilang kamu akhir-akhir ini berubah." Aku menatapnya. "Menurutmu?" Ia menghela nafas. "Aku cuma tidak mau ada masalah." Aku tertawa kecil. Masalah tidak muncul karena dibicarakan Reno, masalah muncul karena diabaikan. Ia terdiam. "Selin akan ikut ke acara perusahaan minggu depan," lanjutnya. "Ibu pikir itu bagus untuk citra perusahaan." Aku mengangguk pelan. "Dan kamu setuju?" Ia tidak menjawab langsung. Diam lagi. Aku berdiri. "Kalau begitu, aku juga akan datang." Ia menatapku kaget. "Untuk apa?" Aku tersenyum tipis. "Untuk mendengar dan melihat." Malam itu aku menyiapkan satu hal, keberanian. Bukan untuk berteriak, bukan untuk membuka rahasia, tapi untuk berhenti merasa kecil di rumah sendiri. Karena aku sadar satu hal, jika aku terus mengecil,
Mereka akan terus membesarkan diri di atas pengorbananku, dan aku tidak mau lagi. Acara itu akan menjadi titik balik, bukan karena aku ingin membalas, tapi karena kebenaran, cepat atau lambat, selalu menuntut tempatnya sendiri. Hari acara itu akhirnya tiba. Sebuah gala sederhana tapi bergengsi, ulang tahun perusahaan yang kini sering disebut-sebut sebagai kisah sukses Reno. Ballroom hotel dipenuhi cahaya kuning keemasan, gaun-gaun elegan, dan senyum penuh kepentingan. Aku melangkah masuk dengan gaun yang kupilih sendiri. Sederhana, bersih, tanpa kemewahan berlebihan. Bukan untuk mencuri perhatian, hanya untuk hadir sebagai diriku sendiri. Reno sudah ada di sana. Di sampingnya, Selin. Gaunnya mencolok, tawa kecilnya nyaring. Tangannya sesekali menyentuh lengan Reno seolah itu hak yang wajar. Bu Ratna berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya tampak puas. Saat melihatku datang, senyumnya memudar tipis. Bukan karena kaget, tapi karena tidak senang. "Kamu benar-benar datang," katanya dingin. Aku mengangguk sopan. "Ini perusahaan suami saya." Ia mendengus pelan lalu berbalik menyapa tamu lain. Aku berdiri beberapa langkah dari Reno. Ia menoleh. Matanya sedikit terkejut. "Kamu kelihatan berbeda," katanya. "Karena aku berhenti berusaha menyenangkan semua orang," jawabku pelan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi seorang kolega mencela. Aku membiarkannya. Malam ini aku tidak ingin menuntut apapun darinya. Aku berjalan perlahan menyusuri ruangan. Beberapa wajah menatapku sekilas. Tidak mengenal, tidak peduli. Aku terbiasa dengan itu. Namun ada satu momen ketika pandangan seseorang tertahan lebih lama. Seorang pria paruh baya berwibawa dengan jas abu-abu gelap. Ia menatapku seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu matanya membesar. "Ibu Alia?" katanya ragu. Aku menoleh. Ia mendekat lalu membungkuk ringan. "Sudah lama tidak bertemu," katanya dengan suara penuh hormat. Sekitar kami beberapa orang mulai memperhatikan. Aku tersenyum kecil. "Senang bertemu Anda lagi." Reno menoleh. Selin berhenti tertawa. Bu Ratna yang berdiri tak jauh dari sana ikut memandang. Alisnya berkerut. "Maaf," kata pria itu lagi. "Saya tidak menyangka Anda akan hadir secara langsung." "Kadang," jawabku tenang, "seseorang perlu melihat sendiri hasil dari keputusan yang pernah ia ambil." Suasana di sekitar kami berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Nama Alia disebut pelan di antara tamu yang mengenali pria itu. Salah satu tokoh penting di dunia investasi. Reno melangkah mendekat. "Kalian saling kenal?" tanyanya pelan. Pria itu menatap Reno, lalu kembali padaku. "Sepertinya kita perlu bicara," katanya sopan. Aku mengangguk. Bu Ratna kini berdiri kaku. Selin tampak gelisah. Senyumnya menghilang. Aku tidak membuka apapun malam itu. Aku tidak mengumumkan siapa diriku. Aku hanya hadir, dan kehadiranku saja sudah cukup membuat keseimbangan goyah. Di balkon hotel, angin malam menyentuh wajahku. Pria itu berbicara tentang angka, tentang keputusan, tentang masa depan. Aku mendengarkan, menanggapi seperlunya. Di dalam, Reno berdiri kebingungan, antara bangga, takut, dan tidak mengerti. Saat aku kembali ke ruangan, matanya mencari-cari aku. "Alia, sebenarnya kamu ini siapa?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. "Istrimu," jawabku, "dan seseorang yang terlalu lama kamu abaikan." Aku berjalan melewatinya, meninggalkan pertanyaan yang belum siap ia terima jawabannya. Karena malam itu bukan tentang pengakuan. Ini tentang pergeseran. Dan mereka semua, Bu Ratna, Selin, bahkan Reno, mulai menyadari satu hal. Perempuan yang selama ini mereka remehkan, ternyata bukan sekedar bayangan. Ia adalah fondasi. Hari acara itu akhirnya tiba. Sebuah gala sederhana tapi bergengsi. Ulang tahun perusahaan yang kini sering disebut-sebut sebagai kisah sukses Reno. Ballroom hotel dipenuhi cahaya kuning keemasan, gaun-gaun elegan, dan senyum penuh kepentingan. Aku melangkah masuk dengan gaun yang kupilih sendiri. Sederhana, bersih, tanpa kemewahan berlebihan. Bukan untuk mencuri perhatian, hanya untuk hadir sebagai diriku sendiri. Reno sudah ada di sana. Di sampingnya, Selin. Gaunnya mencolok, tawa kecilnya nyaring. Tangannya sesekali menyentuh lengan Reno seolah itu hak yang wajar.
Bu Ratna berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya tampak puas. Saat melihatku datang, senyumnya memudar tipis. Bukan karena kaget, tapi karena tidak senang. "Kamu benar-benar datang," katanya dingin. Aku mengangguk sopan. "Ini perusahaan suami saya." Ia mendengus pelan lalu berbalik menyapa tamu lain. Aku berdiri beberapa langkah dari Reno. Ia menoleh. Matanya sedikit terkejut. "Kamu kelihatan berbeda," katanya. "Karena aku berhenti berusaha menyenangkan semua orang," jawabku pelan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi seorang kolega mencela. Aku membiarkannya. Malam ini aku tidak ingin menuntut apapun darinya. Aku berjalan perlahan menyusuri ruangan. Beberapa wajah menatapku sekilas. Tidak mengenal, tidak peduli. Aku terbiasa dengan itu. Namun ada satu momen ketika pandangan seseorang tertahan lebih lama. Seorang pria paruh baya, berwibawa dengan jas abu-abu gelap. Ia menatapku seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu matanya membesar. "Ibu Alia?" katanya ragu. Aku menoleh. Ia mendekat lalu membungkuk ringan. "Sudah lama tidak bertemu," katanya dengan suara penuh hormat. Sekitar kami beberapa orang mulai memperhatikan. Aku tersenyum kecil. "Senang bertemu Anda lagi." Reno menoleh. Selin berhenti tertawa. Bu Ratna yang berdiri tak jauh dari sana ikut memandang. Alisnya berkerut. "Maaf," kata pria itu lagi. "Saya tidak menyangka Anda akan hadir secara langsung." "Kadang," jawabku tenang, "seseorang perlu melihat sendiri hasil dari keputusan yang pernah ia ambil." Suasana di sekitar kami berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Nama Alia disebut pelan di antara tamu yang mengenali pria itu. Salah satu tokoh penting di dunia investasi. Reno melangkah mendekat. "Kalian saling kenal?" tanyanya pelan. Pria itu menatap Reno, lalu kembali padaku. "Sepertinya kita perlu bicara," katanya sopan. Aku mengangguk. Bu Ratna kini berdiri kaku. Selin tampak gelisah. Senyumnya menghilang. Aku tidak membuka apapun malam itu. Aku tidak mengumumkan siapa diriku. Aku hanya hadir, dan kehadiranku saja sudah cukup membuat keseimbangan goyah. Di balkon hotel, angin malam menyentuh wajahku. Pria itu berbicara tentang angka, tentang keputusan, tentang masa depan. Aku mendengarkan, menanggapi seperlunya. Di dalam, Reno berdiri kebingungan, antara bangga, takut, dan tidak mengerti. Saat aku kembali ke ruangan, matanya mencari-cari aku. "Alia, sebenarnya kamu ini siapa?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. "Istrimu," jawabku. "Dan seseorang yang terlalu lama kamu abaikan." Aku berjalan melewatinya, meninggalkan pertanyaan yang belum siap ia terima jawabannya. Karena malam itu bukan tentang pengakuan. Ini tentang pergeseran. Dan mereka semua, Bu Ratna, Selin, bahkan Reno, mulai menyadari satu hal. Perempuan yang selama ini mereka remehkan, ternyata bukan sekedar bayangan. Ia adalah fondasi. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Bukan sunyi, tapi tegang, seperti udara yang menahan badai. Reno duduk di ruang tamu sejak subuh, menatap ponselnya tanpa benar-benar melihat apapun. Aku menyiapkan teh, meletakkannya di meja, lalu duduk berhadapan dengannya. "Alia," katanya akhirnya, "kamu tidak pernah cerita." Aku mengangkat bahu. "Kamu tidak pernah bertanya." Kalimat itu menggantung di antara kami. Ia mengusap wajahnya, terlihat lelah. Semua orang di kantor mulai bertanya-tanya. Tentang kamu, tentang kenapa Pak Surya begitu menghormatimu. Aku menatapnya lurus. "Dan kamu?" Aku bingung. Aku mengangguk. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di rumah ini, Reno. Dianggap tidak ada, tidak pantas, tidak sepadan. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Pintu rumah terbuka keras. Bu Ratna masuk tanpa salam. Wajahnya tegang. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" tanyanya langsung padaku. Aku berdiri. "Apa yang ingin ibu ketahui?" Ia terdiam sesaat. Mungkin baru menyadari nada suaraku yang berbeda. Tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. Selin datang tak lama kemudian. Tidak seperti biasanya, ia tidak ceria. Tangannya gemetar saat memegang tas. "Aku dengar, kamu kenal Pak Surya?" Aku mengangguk. "Itu tidak mungkin," gumamnya.
Beliau tidak sembarang orang. Aku tersenyum kecil. Begitu juga aku. Bu Ratna menatap Reno. Kamu tahu soal ini? Reno menggeleng. Aku baru tahu sekarang, kalau Alia bukan orang biasa. Aku menarik nafas. Aku tidak pernah bilang aku orang biasa. Kalian yang memutuskan begitu. Keheningan kembali jatuh. Hari itu, aku meninggalkan rumah. Bukan untuk kabur, tapi untuk memberi ruang. Aku menuju apartemen kecil yang dulu kupakai sebelum menikah. Di sana, aku berpikir tentang cinta, tentang batas, tentang harga diri. Ponselku bergetar. Pesan dari Selin. Kita perlu bicara. Aku tidak langsung membalas. Beberapa jam kemudian, ia datang sendiri. Wajahnya pucat. Tidak ada senyum, tidak ada sikap angkuh. Aku tidak tahu, katanya begitu duduk. Aku tidak tahu kamu sebesar itu. Aku menatapnya datar. Masalahnya bukan soal besar atau kecil. Ia menunduk. Aku pikir aku bisa membantu Reno lebih dari kamu. Aku tersenyum pahit. Membantu atau mengambil? Ia terdiam. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak. Selin menangis, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. Takut kehilangan posisi, kehilangan ilusi. Saat ia pergi, aku tahu satu hal. Cerita ini belum selesai. Malamnya, Reno datang ke apartemenku. Alia, katanya lirih. Pulanglah. Aku menatapnya. Untuk apa? Ia terdiam lama. Untuk memperbaiki. Aku menghela nafas. Memperbaiki butuh keberanian, bukan hanya diam. Ia mengangguk perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kebingungan, tapi kesadaran. Reno datang ke rumah orang tuanya keesokan pagi. Aku tahu itu bukan keputusan mudah. Seumur hidupnya, ia terbiasa diam, menghindari konflik, membiarkan ibunya berbicara untuknya, membiarkan keadaan berjalan tanpa ia kendalikan. Tapi kali ini, langkahnya berbeda. Ada beban di pundaknya, dan ada tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bu Ratna sedang di dapur saat Reno masuk. Aroma sup mendidih memenuhi ruangan. Panci besar itu, yang dulu pernah menjadi saksi diam atas hinaan, masih ada di sana. Ibu, kata Reno pelan. Bu Ratna menoleh. Kamu sudah sarapan? Kita perlu bicara. Nada itu membuat Bu Ratna berhenti bergerak. Ia mematikan kompor, lalu duduk. Soal Alia lagi. Justru karena Alia, jawab Reno. Dan karena ibu. Hening. Bu Ratna menatap putranya seolah melihat orang asing. Ibu terlalu jauh, lanjut Reno. Aku membiarkan itu terjadi. Bu Ratna tersenyum kaku. Ibu hanya ingin yang terbaik. Yang terbaik menurut ibu, potong Reno. Suaranya bergetar. Bukan menurutku, bukan menurut Alia. Ia menarik nafas panjang. Aku menikah dengannya karena aku mencintainya. Bukan karena status, bukan karena uang. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata putranya tidak bisa ia patahkan. Sementara itu, aku menghadiri rapat dewan secara tertutup. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada sorotan, hanya keputusan-keputusan yang tepat. Aku meminta satu hal, transparansi. Semua kontrak konsultan dievaluasi ulang, termasuk kontrak Selin. Keputusan itu bukan balas dendam, itu koreksi. Sore harinya, Reno datang menemuiku. Ia tampak lelah, tapi ada kelegaan di wajahnya. Aku bicara dengan ibu, katanya. Tidak mudah. Aku mengangguk. Tidak pernah. Aku juga bicara dengan Selin, lanjutnya. Kerjasama kami dihentikan. Aku menatapnya. Itu keputusan profesional. Dan personal, jawabnya jujur. Aku salah membiarkan batas-batas itu kabur. Kami duduk berhadapan. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya kejujuran yang terlambat. Alia, katanya pelan, aku ingin memperbaiki. Tapi aku tahu, aku berhak menentukan apakah aku masih pantas. Aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan lagi pria yang diam, tapi seseorang yang akhirnya belajar berdiri. Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku butuh kamu berani. Ia mengangguk.
Malam itu kami pulang bersama. Bu Ratna menyambut dengan wajah berbeda. Tidak ramah, tapi tidak lagi merendahkan. Ia menatapku, ragu, lalu berkata singkat, "Makan malam sudah siap." Itu bukan permintaan maaf, tapi itu awal. Aku duduk di meja makan dengan perasaan yang asing, tenang. Bukan karena semua selesai, tapi karena arah telah berubah. Dan aku tahu, hubungan tidak selalu diselamatkan oleh cinta saja. Kadang, ia diselamatkan oleh keberanian untuk mengakui salah. Dipendam tidak sembuh hanya karena satu keberanian. Ia butuh diakui, disentuh, dan dibicarakan. Tanpa menyalahkan, tanpa melarikan diri. Pagi itu, aku bangun lebih dulu. Dapur sunyi. Bu Ratna belum terlihat. Aku menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada kewajiban di dalamnya, hanya niat baik. Tak lama kemudian, ia masuk. Gerakannya lebih pelan dari biasanya. "Kamu tidak perlu melakukan ini," katanya. Aku tersenyum tipis. "Aku mau." Ia mengangguk, lalu duduk. Untuk beberapa menit, kami makan dalam diam. Bukan diam yang menekan, tapi diam yang berhati-hati. "Alia," katanya akhirnya, "ibu salah." Kalimat itu pendek, berat, dan jujur. Aku menatapnya. "Saya tidak minta ibu menyukai saya," kataku pelan. "Saya hanya ingin dihormati." Ia menunduk. "Ibu lupa, kamu juga anak seseorang." Aku mengangguk. "Dan sekarang, saya juga istri seseorang." Siang harinya, Reno dan aku berbicara lama. Tentang batas, tentang peran, tentang bagaimana kami ingin menjalani pernikahan tanpa melukai satu sama lain demi menyenangkan orang lain. "Aku tidak ingin kamu bersembunyi lagi," katanya. "Aku ingin berjalan sejajar." Aku tersenyum. Itu saja yang aku mau sejak awal. Aku belum membuka identitasku ke publik. Tidak perlu. Yang terpenting Reno kini tahu. Ia tahu siapa aku, bukan karena jabatan atau angka, tapi karena keberanian untuk berdiri. Sore itu, Selin mengirim pesan terakhir. Isinya singkat, permintaan maaf yang tidak sempurna, tapi cukup. Aku membalas dengan satu kalimat. "Semoga kamu belajar menghormati batas." Malamnya kami duduk di teras. Angin lembut, lampu kota berkelip. "Alia," kata Reno, "kalau kamu lelah, bilang." Aku menatapnya. "Kalau kamu takut, bicara." Kami tersenyum kecil. Tidak dramatis, tidak berlebihan, tapi nyata. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan siapa yang mau merendah tanpa kehilangan harga diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa pulang. Episode 9. Penutup. Waktu tidak langsung menyembuhkan segalanya, tapi ia memberi ruang untuk bernafas. Beberapa minggu setelah semua itu, hidup berjalan lebih tenang. Tidak sempurna, namun jujur. Reno tidak lagi pulang larut tanpa kabar. Ia mulai terbuka. Bukan hanya tentang pekerjaannya, tapi juga tentang ketakutannya. Tentang bagaimana ia selalu ingin menjadi anak yang baik, sampai lupa belajar menjadi suami yang berani. Aku pun belajar sesuatu, bahwa mencintai tidak harus berarti mengorbankan diri sampai habis. Bu Ratna berubah perlahan. Tidak menjadi hangat tiba-tiba. Tidak juga penuh pelukan. Tapi kata-katanya lebih dijaga. Tatapannya tidak lagi merendahkan. Ia mulai bertanya sebelum menilai. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore kami duduk bersama di ruang keluarga. Tanpa rencana, tanpa topik berat. "Kamu mau ikut ke acara kantor minggu depan?" tanya Reno. Aku tersenyum. "Mau, tapi sebagai istrimu, bukan bayangan siapapun." Ia menggenggam tanganku. Selalu. Aku tidak pernah mengumumkan siapa diriku sebenarnya. Tidak ada pengungkapan dramatis. Tidak ada balas dendam. Identitasku tetap rahasia bagi dunia. Karena yang paling penting sudah tahu, aku sendiri. Dan Reno. Perusahaan tetap berjalan, bahkan lebih sehat. Tanpa ego berlebihan, tanpa hubungan abu-abu. Kepercayaan dibangun ulang, perlahan tapi pasti. Suatu malam sebelum tidur, Reno berkata pelan, "Terima kasih karena tidak meninggalkanku." Aku menatapnya. "Aku tidak bertahan karena aku lemah," kataku.
Aku bertahan karena kamu akhirnya memilih berubah. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak lagi perempuan yang diam demi menjaga kedamaian palsu. Aku juga bukan perempuan yang menghancurkan segalanya demi pembuktian. Aku adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan dari pilihan itu, cinta menemukan bentuk yang lebih dewasa. Jika kamu sampai di akhir cerita ini, mungkin kamu sedang berada di persimpangan yang sama. Ingatlah satu hal, cinta tidak pernah meminta kita mengecil agar orang lain terlihat besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Rumah Cerita. Jika ceritanya menyentuhmu, klik subscribe, bagikan ke orang terdekatmu, dan tuliskan di kolom komentar. Kamu mendengarkan dari kota mana? Karena setiap cerita di Rumah Cerita lahir dari luka yang nyata dan harapan yang selalu pantas diperjuangkan. Sampai bertemu di kisah berikutnya.